Sekarang kita lihat yang protected, CC mesin. Saya buat langsung lagi, set CC mesin. Misalkan seperti ini. Ya, jumlah CC. Misalkan awalannya saya isi angka 0. Ya, misalkan seperti ini. Maka return saya isi ruangannya tadi, this CC mesin isilah dengan jumlah CC. Ya. Jadi saya berencana mengisi ke sini menggunakan perilaku ini, function ini. Nah, nanti saya bisa panggil dari sini. KND set CC mesin ya, bukan menu ya. CC mesin, CC mesin. Ya, set CC mesin. Baik Mas, enggak apa-apa. Misalkan saya isi angkanya adalah CC mesinnya misalkan 1200 HP. Ya, angka kan ya, saya isi 1200 saja seperti itu. Kemudian saya echo lagi di sini. Saya echo lagi di bawahnya ini. CC mesin. Lihat ya. Variabelnya ada di sini. Protected. Saya isi lewat metode ini. Saya panggil di sini. Ya, saya panggil di sini. Oke? Bentar, ada error cannot access protected property kendaraan. Nah, lihat protected itu tidak bisa dipanggil dari luar ya. Protected CC mesin itu tidak bisa dipanggil dari luar. Dari luar itu maksudnya dari sini. CC mesin, namanya apa? CC mesin. Variabelnya kan ini ya. Itu tidak bisa dipanggil dari luar langsung. Bisa didefinisikan tetapi tidak bisa dipanggil dari luar. Terus kenapa seperti itu? Karena sifat protected. Nah, muncul error seperti ini. Ya. Cannot access protected property kendaraan CC mesin in bla 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 bla. Baris 72. Ya, yang saya buat tadi ini kan. Terus cara penggunaannya bagaimana? Kalau saya pengen manfaatkan ini, misalkan saya pengen tampilkan. Nah, saya buat lagi tampil CC mesin di sini. Ya, tidak ada kiriman apa-apa karena hanya menampilkan saja this CC mesin. Echo this CC mesin, berarti tampilkan nilai CC mesin. Saya membuatnya di dalam sini. Ya, sebuah apa? Perilaku ya, proses untuk menampilkan isi CC mesin. Nah, yang di luar sini bagaimana? Saya manggil itu. Jadi tidak langsung nembak ke variabelnya, tetapi saya harus melewati sebuah metode, sebuah function. Ya, cara manggil functionnya ya sama saja. Apa namanya? Tampil CC mesin. Tampil. Nah, misalkan seperti ini. Nah, beda ya. Kalau saya panggil di sini variabelnya langsung berarti seolah-olah dia dikeluarkan. Tetapi kalau saya panggil di sini, ya saya gunakan di sini, itu berarti masih berada di dalam kelas kendaraan. Dia kan belum keluar dari kelas kendaraan, masih berada di dalam ini sendiri. Saya kasih kata-kata CC mesinnya ini misalkan. Kemudian disambung ya, disambung dengan this CC mesin. Akan muncul. Itu sifat protected namanya. Jadi variabel protected itu bisa diciptakan di dalam sebuah kelas,
bisa dipakai di dalam kelas tersebut. Dipakai itu berarti diisi bisa. Dipakai juga bisa diartikan ditampilkan bisa. Ya, setelah diisi kan bisa ditampilkan atau bisa diapakan, itu dipakai namanya. Tapi tetap berada di dalam kelas itu sendiri. Itu yang pertama. Kalau langsung dipanggil keluar nama propertinya tadi, CC mesin tadi, sifat protected itu membatasi, tidak mau. Ini membuktikan bahwa variabelnya terkurung, encapsulate, berfungsi di situ. Terus sifat protected ini bisa dipanggil dari mana lagi, Pak? Bisa dipanggil dari kelas turunannya. Ya. Jadi kalau kalian sudah punya variabel ya yang sifatnya protected, maka variabel itu bisa digunakan di dalam kelas turunan. Contohnya misalkan kelas turunan roda 4. Maka saya panggil kelas turunan ini. Cara manggilnya bagaimana? Ya sama saja, roda 4 misalkan R4 ini ya, misalkan R4 new. New apa, Pak? Ya namanya. Roda 4, roda 4. Seperti ini ya. Setelah itu saya bisa memanggil CC mesin dari R4 ini. Ya, lewat mana? Lihat ya, R4 ini tidak ada isinya apa-apa. Roda 4 ini kosong, tidak ada metodenya sama sekali. Tetapi dia adalah turunan dari kendaraan. Berarti dia boleh menggunakan yang dimiliki oleh kendaraan. Yang boleh digunakan, ingat-ingat, hanya yang bersifat public atau yang bersifat protected nantinya. Ya, lihat ya, ini tidak ada apa-apanya. Kosong properties dan kosong method. Semuanya masih kosong ya di sini ya, belum ada apa-apa turunannya. Ini kita ingin membuktikan bahwa yang dimiliki ini bisa dipakai oleh si kelas turunan. Contoh, saya pengen R4 ini menggunakan CC mesin, set CC mesin, milik induknya. Berarti cara manggilnya R4 set, oh bisa ya, karena sifatnya public. Apa CC mesinnya? Misalkan 3000. Setelah itu berarti saya bisa juga memanggil R4 itu apa? Tampil CC mesin. Pada saat saya memanggil tampil CC mesin, itu kan berarti memanggil variabel protected CC mesin. Ya kan? Padahal di sini tidak punya apa-apa. Ya. Misalkan ini dicurigai nanti mengirimkan data, matikan dulu, tidak apa-apa. Matikan. Jadi saya fokus di kelas roda 4. Yang kelas kendaraan sebelumnya yang sudah saya gunakan, saya matikan dulu. Ini untuk membuktikan bahwa kelas turunan itu bisa memakai miliknya kelas induk. Ya. Bisa ya. Atau di PR dulu ya. Di sini kita PR dulu. Ini. Jadi ada batasnya. Nah, ini yang dijalankan mana? Yang dijalankan ini. Padahal roda 4 dia tidak punya apa-apa. Tapi dia bisa memakai dan menjalankan isinya dari kelas induk. Yang protected saja itu bisa dipanggil, berarti yang public jelas bisa dipanggil di sini. Misalkan saya ngomong echo PR, langsung ya. Saya ngomong di sini
Misalkan tadi namanya set cc mesin, maaf, set jenis ya. Berarti R4 set jenisnya apa? Kendaraan roda 4. Set jenis miliknya induknya, yaitu ini. Bisa dipanggil lewat R4, yaitu anaknya. Ingat ya, ini alasan kenapa OOP itu disenangi, karena dia bisa menciptakan ya objek-objek yang beragam, dan objek-objek baru itu bisa ngekor dari objek induknya. Jadi programmer itu tidak selalu harus menciptakan variabel lagi, kebanyakan variabel. Tapi bisa mengambil dari induknya. Nanti Laravel akan menggunakan itu. Ya, kalian manggil dari mana kok bisa tiba-tiba dipanggil perintahnya? Karena sudah ada induknya yang kalian sertakan di situ. Ya. Maka kita tinggal pakai. Kemudian di sini saya echo lagi. Echo R4 jenis. Ngomong seperti ini, jenis. Yaitu ini. Karena sifatnya public ya. Sifatnya public berarti kita tidak perlu membuatkan metode dulu. Bisa. Nah, jadi sifat public dan sifat protected itu punya kejadian seperti ini di dalam pembuatan kelas. Nanti yang sangat-sangat berbeda itu private. Private ini adalah properti khusus, properti yang hanya dimiliki oleh kelas tersebut dan tidak dibagikan dengan kelas-kelas yang lain. Tidak bisa dipanggil dari luar dan juga tidak bisa dibagikan dengan kelas-kelas yang lain. Contohnya, saya buat di sini dalam kelas kendaraan, saya buat public function ya set produsen. Saya buat nm produsen, isinya 0 dulu ya. Kemudian saya return, ingat ya, perintah return itu berarti mengembalikan nilainya. Niatnya apa ini? Mengembalikan ke sini. Yes, this produsen diisi dengan nm produsen. Ya, ini diisikan ke sini. Ya, ini private. Oke. Kemudian saya matikan dulu yang ini ya. Balik lagi ke atas. Lagi ke sini. Kemudian saya ngomong KND set produsen. Produsennya adalah kendaraan ini, misalkan produsennya adalah Mercedes. Ya. Dan saya echo. Langsung KND saya panggil produsen. Niatnya pengen memunculkan nilai yang ada di sini. Kan sudah diisi. Harusnya bisa dimunculkan kan? Ya, kita cek. Nah, akan muncul pernyataan yang mirip dengan kejadian tadi. Bahwa variabel ini tidak bisa dipanggil dari luar. Ya, tidak bisa saya panggil dari luar. Ya, terus bagaimana cara ngatasinya? Ya, mirip dengan protected tadi. Saya harus membuatkan metode. Ya, metode ya, tampil produsen, monggo Mas. Ya, tampil produsen, kemudian saya echo. Produsennya titik 2 disambung dengan ini. This produsen. Ya, produsennya untuk bisa membaca atau menampilkan data produsen yang sifatnya private, itu saya buatkan
metode. Ya, maka di sini echo-nya adalah tampil produsen ya. int, nah ini ya, Pak kurung tutup kurung. Kita lihat apakah juga bisa dimunculkan. Bisa ya? Mercedes, produsennya adalah Mercedes, bisa. Jadi cara menggunakannya nanti Anda harus wadahi ke dalam metode. Ya, seperti ini. Ini sifat enkapsulasi. Bagaimana kalau saya panggil dari turunan? Ini sudah selesai ya, bisa. Karena berada di dalam kendaraan sendiri yang saya pakai kelas kendaraan murni. Sekarang bagaimana dengan turunannya? Kalau saya gunakan ini. Ya, saya gunakan ini kemudian saya panggil R4 adalah set produsen, bisa. Namanya adalah misalkan Ferrari. Produsennya adalah Ferrari. Kemudian saya apakan? Saya pengen munculkan datanya di sini. R4 itu adalah produsen. Ya. Kita langsung nembak ke variabelnya, enggak mau. Ya, enggak mau. Tapi kalau saya nembak ke metodenya, tampil produsen. Mau. Ferrari. Oh ya. Pak, berarti nggak jauh beda dengan apa? Dengan si protected, Pak. Nggak jauh beda dengan protected. Ada perbedaannya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau metode-metode ini juga Anda sifati tidak publik. Ya, contoh, yang publik tetap publik. Yang protected, metode itu juga bisa dibuat protected. Protected itu tentang apa? CC mesin. Metodenya mana? Tampil CC mesin. Ini jangan publik. Ini protected. Maka dilihat, protected itu hanya bisa dikenali di dalam sini sendiri dan di kelas turunannya saja. Apalagi yang ini, kamu sifati private. Tampil produsen tadi kan bisa muncul ya. Produsennya Ferrari. Sekarang metodenya saya private. Ya, propertinya private, metodenya juga private. Semuanya private. Apa yang terjadi? Private semuanya. Nggak mau. Ya. Jadi private itu memang sifatnya khusus. Kalau yang saya panggil ini bagaimana? Set produsen ini langsung saya arahkan ke kelas kendaraan, ke kelas aslinya dia. Ini sudah saya ganti private. Yang ini juga sudah saya ganti private. Berarti ini memanggil private, ini juga memanggil private, tetapi berada di dalam dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Nah, tidak akan bisa juga. Ya, jadi sekali Anda sifati private, variabelnya private, metodenya private, sudah seolah-olah Anda apa? Seolah-olah Anda kunci. Ya, kunci di dalam itu sendiri. Berarti kalau variabelnya private, Anda harus mengakali di sini dibuka sedikit protected atau public. Ya, jangan di private semua. Gitu. Oke. Nah, dia akan bisa dikenali di tempat lain. Ya, walaupun sifatnya private. Ini sifat yang disebut dengan enkapsulasi.
Kemudian ada sifat pewarisan. Ini tadi saya juga sudah sampaikan menggunakan extend. Ya, jadi dengan mewarisi semua yang dimiliki induknya yang bersifat public atau yang bersifat protected, maka kelas-kelas baru sebagai turunan dari kelas-kelas induk ini cukup membuat metode-metode yang belum ada atau membuat variabel-variabel yang belum ada di induk. Saya di induknya sudah punya variabel ini semua, maka di sini saya cukup buat yang belum ada. Ya, boleh Anda sifati public, boleh Anda sifati private, boleh Anda sifati protected, silahkan. Tapi buatlah yang belum ada. Ya, buatlah yang belum ada. Contohnya misalkan Anda buat panjang gitu ya, panjang motor kendaraan ini. Ini kan belum ada di sini. Nah, kalau misalkan sebuah function, ya buat function yang belum pernah ada di induknya, misalkan function kegunaan, ya, atau function set panjang yang belum ada di sana. Ini meminimalkan proses nge-script berulang-ulang. Ya, panjang diisi dengan ini kan ya kan 0 nilainya. Isi dengan kayak gini ya. Jadi dengan adanya sifat inherit ya atau turunan, maka semua yang dimiliki induk bisa dipakai oleh anak, dan di dalam anak ya itu tinggal menambahi yang belum dimiliki oleh induk. Kita buat yang baru-baru di sini. Nanti yang roda 3 buat yang baru lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi misalkan saya buka roda 4 ini, maka semua yang dimiliki oleh kendaraan bisa dipakai di sini. Tadi sudah saya buktikan. Kemudian kita tinggal ngetting yang belum ada di sana dengan membuatkan metode baru, properti baru, misalkan seperti itu. Set panjang. Nah, misalkan panjang mobilnya berapa? Misalkan 3 meter. Gitu. Ya. Nah, di sini nanti bisa kita echo. Echo ini R, kemudian echo lagi panjang kendaraan. Sambung dengan R4, variabelnya apa di situ? Panjang. Karena sifatnya public ya. Nah, variabel panjang ini hanya dimiliki oleh roda 4 karena tidak ada di induknya. Seperti itu. Bisa, itu disebut dengan inherited atau sifat menurunkan properties, menurunkan metode. Kemudian yang terakhir nanti ada sifat yang disebut dengan polimorfis. Polimorfis itu cirinya kalau di dalam kelas induk dan kelas anak itu ada metode yang namanya sama. Misalkan di sini ada ya, tampil yang ini aja, set jenis. Set jenis ini saya buat lagi di sini. Tapi dengan variabel private. Ya, set jenis. Lihat ya, ada function di induknya set jenis, ada function di anaknya set jenis. Mana yang akan dijalankan? Namanya sama, jalankan induknya kalau dipanggil atau jalankan anaknya. Kan tadi kalau saya ngomong di sini set jenis R4 set jenis seperti ini tadi itu kan memanggil induknya. Sekarang dia punya sendiri. Bagaimana? Ya. Yang tadi saya contohkan ini
Yang bawah ini kan R4, yaitu roda 4, itu belum punya metode sama sekali. Menggunakan metode induknya set jenis, itu jalan. Sekarang dia punya metode set jenis sendiri. Kira-kira yang akan dijalankan yang mana? Ya, kemudian dia punya tampil jenis juga. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya ada metode yang sama antara induk dan anaknya. Misalkan roda 4,5 gitu. Sedangkan yang ini ya roda 4 saja ya tadi ya. Itu yang akan dijalankan yang punya siapa? Kita lihat. Akses level jenis must be public. Oh, sorry. Ini harus public ya. Public. Berarti sama ya dengan atasnya ini ya, sama. Public jenis. Di sini juga ada jenis. Metodenya juga sama. Ya. Yang atasnya kita panggil sendiri. Yang atasnya kita panggil sendiri. Yang ini ada ya set jenis, kita panggil sendiri ini. Silakan Mas. Ini sebentar lagi selesai ya, tampil jenis. Eko ini saya copy ya. Nah, kita jalankan. Yang ini jalankan, yang ini jalankan. Bagaimana? Nah, ini roda 4 miliknya kendaraan. Yang ini roda 4 jalan. Yang ini roda 4,5 itu juga jalan. Itu disebut polimorfis. Polimorfis itu berarti setiap kelas kalau dia punya variabel sendiri walaupun namanya sama, dia punya metode sendiri walaupun namanya sama, entah itu induk, entah itu anak, maka dia akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi tidak saling overlap, tumpuk-tumpukan itu enggak. Ya, itu namanya polimorfis. Kalau 3 sifat ini bisa dipenuhi oleh sebuah bahasa pemrograman, maka bahasa pemrograman ini berarti mensupport OOP. Ya. Oke, kira-kira itu ya pembahasan kita hari ini. Ya, Anda coba resapi, pahami, rasakan apa itu enkapsulasi, apa itu inheritance, dan apa itu polimorfis.